Sama 6 tahun lagi sekolah online kan. Nah, kita lagi bingung sekarang ini tahun depan itu kan udah diperbolehkan untuk tatap muka gitu kan. Nah, ini yang lagi kita usulin untuk ya, karena kalau kita di rumah memang cukup kesulitan ya, karena kita ini orang tua kan bukan guru. Kadang-kadang anak-anak walaupun sudah online, udah belajar sama gurunya belum tentu nyampe. Kecuali kalau kita tatap muka memang kan gurunya langsung lihat, langsung ngajarin gitu. Nah, kita kadang gurunya belum sempat ngajarin udah benar, udah keburu stop sekolah online-nya. Jadi pada saat belajar dia isi-isi soal, mereka nanya, ya kita kan ini ya kesulitan gitu dengan jadi ngulang-ngulang masa kecil kita gitu, dan ternyata nggak sama pelajaran dulu sama sekarang. Dan apalagi ditambah sekarang ada bahasa Inggris, ada sainsnya, ada apa, dan semua pakai bahasa Inggris. Dan sekolah aku juga hafalan untuk Al-Quran juga gitu. Jadi wah, luar biasa deh pokoknya. Anak-anak kelas 1, yang satu kelas 1 SD, satu kelas 3 SD gitu. Jadi barengan gitu, dan itu cukup merepotkan. Nah, pada saat ini sekarang lagi ditanya kira-kira mau sekolah tatap muka atau online gitu. Nah, menurut Quorum ternyata kebanyakan mereka masih banyak yang takut untuk tatap muka nih di pada saat nanti tahun depan itu. Sebenarnya kan dari pemerintah juga sudah diperbolehkan sebenarnya, karena udah ada vaksin nanti insya Allah. Terus udah gitu mereka protokol kesehatan yang ketat pastinya kan, dan ada pembagian kelas, pembagian anak-anak sekolah itu seperti apa. Nah, di sekolah kita kok kayaknya belum ada ke arah kesana gitu, malah kebanyakan yang kayak dia masih sekolah online. Nah, tapi kalau misalnya sekolah online, jangan sampai orang tuanya komplain, aduh ini ininya online-nya wifi-nya putus, internetnya putus-putus gitu, atau ininya nggak jelas atau apa gitu kan, ada komplain-komplain. Nah, kalau bisa sih ya jangan komplain ya gitu. Sehingga nilainya anak-anak gimana semenjak sekolah online? Alhamdulillah sih, ya pastinya lumayan cukup baik, dan tidak kurang satu apa seperti biasa sih sebenarnya. Cuman ya kita nggak tahu nanti kalau misalnya memang saat mereka tatap muka, mereka tanpa ada orang tua seperti apa. Karena kalau kita masih ada orang tua masih bisa bantu kan. Ini loh kekurangannya, itu loh kekurangannya, harusnya begini, harusnya begitu gitu. Dan jawabannya tuh ini, kadang kita bantuin jawab gitu. Nah, sekarang kalau misalnya tatap muka, takutnya mereka terbiasa dengan ada orang tua, mereka tergantung gitu, dan akhirnya nggak ada kemampuan mereka untuk bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, untuk bisa menjawab soal atau apa gitu kan. Jadi ya itulah kekhawatiran kita ya gitu. 9 bulan. Tapi anak-anak siapa aja yang udah sekolah online, namanya siapa? Dua-duanya, Daphne sama Abel. Dua-duanya kan sekolah online. Ini kan mau 9 bulan nih anak-anak sekolah online. Ada nggak sih mereka curhat, aku kangen teman-teman? Iya. Terus merasa tersiksa nggak sih selama ini sekolah? Betul, mereka pada pengennya tuh karena di sekolah itu ada playground ya kan. Terus bisa ketemu sama teman-teman, sama gurunya, bisa curhat langsung. Terus ya mereka berdua itu pengennya memang tatap muka ya gitu, ketemu sama teman-temannya langsung. Bisa kan mereka bisa ngobrol, bisa saling curhat ya. Saling ngasih tahu nih aku punya ini, aku punya itu. Kadang kan suka gitu kan, saling pamer gitu ya. Kadang-kadang gitu, anak-anak juga, namanya juga anak-anak. Yang dia rindukan anak-anak, ngomong sama lo apa tuh? Apa tuh? Yang dirindukan sama anak-anak, pernah curhat sama Enda apa? Ya itu sih, maksudnya ketemu sama gurunya, ketemu sama teman-temannya, bermain di sekolah. Ya kan di sekolah bisa lebih ini ya, lebih interaktif dengan satu sama lain. Itu mereka yang kangen banget itu akan hal itu gitu. Berarti anak-anak udah dengar kabar yang soal sekolah? Jadi ditanyakan, memang ditanyakan, kalian mau gimana nih, mau di online atau tatap muka datang ke sekolah? Mau datang ke sekolah dong bunda, gitu. Tapi ternyata kebanyakan itu dari orang tua, dari 100%. Itu 60% lebih banyak pengennya online terus gitu, masih online lah, karena ini Desember ini kita lihat masih naik ya
apa namanya si penderita COVID-nya ini makin naik malah gitu kemarin ini. Jadi ya bingung lah ya gimana ini gitu. Pas vaksin kan baru datang nih. Nah. Ada nggak pendapat mungkin himbauan kepada masyarakat? Ini kan nggak semuanya dapat, mungkin di anti dulu. Mungkin Presiden Jokowi yang pertama mencoba vaksin, gimana pendapat Mas Indra? Ya, pendapat aku kita sabar-sabar aja untuk menunggu giliran kita bisa mendapatkan vaksinnya. Jadi semoga cepat kita dapetin. Ya, terus pantau program pemerintah ini seperti apa gitu. Dan tentunya memang ada yang gratis, ada yang memang bayar. Nah, itu coba tolong diperhatikan baik-baik, cari tahu informasinya, jangan dengar hoax ya gitu. Dan kalau misalnya ada berita-berita ini, berita itu mengenai vaksin, harus dicek and recheck lagi ke tempat yang memang berkompeten gitu ya. Ya tentunya pastinya kita ke Kementerian Kesehatan kan pasti untuk bisa melihat benar atau tidaknya nyampe di mana sih nih vaksinnya, apakah sudah nyampe dekat rumah kita atau kita bisa langsung atau seperti apa gitu. Karena aku saat ini jujur belum tahu apa-apa nih gimana caranya bisa mendapatkan vaksin itu, karena walaupun udah datang seperti ini ya alhamdulillah ada harapan ya untuk kita bisa dapat vaksin gitu. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan akhirnya bisa kita kembali normal biasa hidup seperti tahun-tahun lalu.